ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin pernah sekali waktu terbersit dalam pikiran teman-teman gitu ya. Misalnya, mengapa saya melakukan ini gitu ya? Mengapa saya bermimpi? Mengapa saya bisa salah ucap? Ya, salah ucap. Ada yang mengatakan, seorang dosen mengatakan, Manokwari itu hewan yang erotis, ya. Tentu saja yang dia maksud adalah hewan yang eksotis. Tapi entah bagaimana ada selip lidah, ya, ada salah ucap dari eksotis menjadi erotis. Beberapa waktu yang lalu juga di sebuah kafe, waktu saya nongkrong ya, ada sebuah kafe yang atasnya itu butik gitu ya, atasnya butik, ada salonnya juga, kemudian ada banner di bawahnya, ya, ada tulisannya salon kencantikan, ya, bukan kecantikan tapi kencantikan. Nah, entah apa yang terjadi pada desainernya yang bikin banner itu, ya, sampai bisa salah tulis. Mengapa saya menyukai hobi ini, ya? Kita mungkin punya hobi-hobi tertentu, ada yang hobi mancing, ada yang hobi mungkin membaca buku, koleksi buku, ya, ada yang hobi banyak ya, mungkin barang-barang antik tertentu gitu ya. Ada mungkin juga yang hobinya nyari perkara gitu ya. Itu mungkin saja juga ada. Karena mengingat di dalam diri kita ini ada kecenderungan untuk masokistik gitu ya, untuk mendapatkan kenikmatan dari penderitaan. Kemudian mengapa saya lupa menaruh barang, ya? Mengapa saya jatuh hati pada si dia, ya? Kok bisa saya jatuh cintanya sama doi, padahal mungkin ada yang lebih tampan dari dia gitu. Kemudian mengapa saya memilih karir ini? Ya, ada banyak sekali pilihan karir, khususnya misalnya ketika teman-teman lulus ya dari SMA, ada banyak sekali pilihan. Kalau teman-teman melanjutkan studi misalnya, ada banyak sekali perkuliahan. Kenapa kok milih? Ada yang milih jadi, mungkin di antara teman-teman ada yang milih jadi psikolog, ya, atau psikolog, psikoanalis, psikiater, ini bisa jadi satu rumpun gitu kan. Ada juga yang memilih menjadi katakanlah sosiolog, ada yang jadi sastrawan, ya, ada yang mungkin menjadi penyiar, ya, ada yang mungkin di akuntansi dan lain sebagainya, ada yang di olahraga gitu ya. Nah, mengapa kita memilih hal-hal ini? Beberapa di antara kita mungkin akan ngapain sih kayak gitu aja ditanyain, udahlah hidup ini mengalir saja gitu kan, jalan aja, nggak perlulah gitu aja dipikirin kan. Nah, hal itu mungkin ada benarnya dan tentu saja menyenangkan ya untuk tidak kebanyakan pikiran gitu kan. Tapi teman-teman, beberapa hal ya yang tidak kita tahu dalam hidup ini punya potensi besar untuk menyusahkan kita di masa mendatang. Ya, ketika teman-teman katakanlah ternyata teman-teman suatu hari menunjukkan gejala-gejala gangguan mental gitu ya, teman-teman tidak akan mengatakan hal itu, udahlah mengalir aja. Teman-teman tidak akan bertanya seperti itu. Teman-teman akan berusaha untuk mencari jawaban gitu ya, mengapa saya bisa mengalami ini. Padahal ketika teman-teman mungkin melihat mulai dari pilihan karir, pilihan pasangan, ya, pilihan hobi, dan juga tanda-tanda lainnya, mungkin dengan menafsirkan mimpi teman-teman, justru sebenarnya sudah ada tanda-tanda ya yang mungkin suatu hari nanti akan mengarahkan teman-teman pada masalah kesehatan mental itu, sehingga teman-teman bisa melakukan tindakan preventif ya. Karena memang itu sebenarnya kunci dari psikoanalisis juga ya. Kunci dari psikoanalisis menurut Wilhelm Reich ya. Mungkin ada teman-teman yang suka batu-batuan orgonite gitu ya. Orgonite itu beberapa teori dasarnya itu dikembangkan oleh Wilhelm Reich ya. Reich mengatakan bahwa kunci dari psikoanalisis itu sebenarnya bukan pada nilai kuratifnya, tapi justru pada preventifnya. Ini yang paling kuat. Tentu saja preventif terbaik adalah ketika pengasuhan. Ya, tapi untuk kita yang sudah dewasa tidak ada salahnya untuk tetap melakukan tindakan-tindakan pencegahan, karena itu adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan hari ini.
Jika kita bermaksud untuk mengenang kembali asal-usul ini semua, teman-teman ya, ketika pengaruh dari gereja Katolik yaitu surut, ilmu pengetahuan ditantang untuk memberikan solusi ya bagi banyak sekali masalah yang ada dalam kehidupan. Dan di situ ada seorang filsuf ya dari Prancis bernama René Descartes. Dan Descartes inilah yang dia menggunakan eksperimen pikiran ya, berusaha untuk menemukan ya apa sekiranya yang bisa dilakukan oleh manusia ya, atau yang bisa dilakukan oleh filsafat dan ilmu pengetahuan. Dan di situ Descartes melalui eksperimen pikirnya menyatakan sebuah adagium yang saya yakin teman-teman tidak ada yang mungkin akan mendengarnya sebagai baru ketika saya mengatakannya ya, yakni cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Nah, ini sekaligus membuka era rasionalisme ya, di mana manusia dianggap sebagai makhluk yang rasional. Manusia yang memilih jalan hidupnya secara sadar. Dalam bahasa populernya sekarang, tuan atas dirinya sendiri. Ya, ini adalah ide-ide dari filsafat cogitonya Descartes. Di antara teman-teman mungkin ada yang meyakini hal yang sama, ya, bahwa pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup ini, ya, kita memilihnya berdasarkan akal sehat kita. Kita menggunakan nalar kritis untuk melakukannya. Ya, mungkin ada teman-teman yang sangat yakin, ya, sangat yakin bahwa saya tidak sekedar asal pilih, ya, saya tidak gampang baper atau gampang terpengaruh dengan suatu hal. Ketika ada sesuatu yang ditawarkan kepada saya atau disuguhkan kepada saya di depan saya akan berpikir kritis. Ya, saya akan memikirkan lebih dahulu konsekuensinya seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Nah, hal yang demikian, teman-teman, sebenarnya mungkin saja tidak pernah terjadi. Ya, kita mungkin hanya memberikan perhatian ketika kita sedang sangat kritis. Ya, di bagian kehidupan yang lain kita abai, ya, kita abai dan kita mungkin mudah terpengaruh dan lain sebagainya. Inilah kenapa beberapa dekade setelahnya filosof seperti Arthur Schopenhauer mulai meragukan filsafat cogito Descartes. Baginya manusia, bagi Schopenhauer ya, manusia ini dipenuhi dengan kehendak tak sadar. Ya, dipenuhi dengan kehendak tak sadar. Sebagian besar pilihan yang kita buat dalam hidup didasari oleh sentimen perasaan, bukan nalar kritis. Ya. Makanya kalau teman-teman hari ini banyak sekali iklan-iklan marketing ya, iklan marketing untuk belajar digital marketing dan lain sebagainya. Ya, ketika teman-teman mungkin mempelajarinya ya, teman-teman akan tahu bahwa pembeli itu seringkali ditekankan di kelas-kelas marketing gitu ya. Pembeli itu tidak membeli berdasarkan logikanya. Ya, mereka membeli berdasarkan perasaannya. Terlebih jika kita bicara pemasaran digital ya, di mana konsumen itu tidak melihat barangnya secara langsung, tidak bisa memegangnya secara langsung, atau mungkin menciumnya atau melibatkan indera-indera yang lainnya. Dia hanya bisa melihatnya di layar gawainya saja. Sehingga menggunakan sentimen perasaan di sini, mungkin menggunakan sebuah cerita ya, atau mungkin menggunakan pujian-pujian tertentu dan lain sebagainya, itu seringkali direkomendasikan di kelas-kelas misalnya copywriting ya, atau kelas untuk membuat caption yang bagus, kalimat yang menjual dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, saya kira sentimen perasaan ini juga bisa kita lihat dalam banyak hal. Ya, misalnya sekalipun kita tahu bahwa adalah terlarang gitu ya, misalnya undang-undang kita melarang untuk kita memberikan uang secara langsung gitu ya pada orang-orang yang kurang mampu, dan mungkin akhirnya muncullah lembaga-lembaga yang akan menaungi hal itu gitu kan. Nah,
ketika kita melihat ada seseorang yang mungkin tampak menggugah bagi kita gitu ya, membuat kita merasa kasihan dan sebagainya, kita kemudian juga melanggar hal itu. Ada banyak hal dalam kehidupan kita di mana sentimen perasaan, ya, bukan nalar kritis, itu menjadi lebih dominan. Mungkin 2 tahun lagi kita akan masuk pada tahun sentimen kembali, ya, pilihan presiden. Entah apakah akan terulang kembali tahun-tahun membosankan seperti yang dulu gitu ya. Tapi kalaupun terulang kembali, sekarang kita tahu bahwa Schopenhauer sudah membicarakannya beberapa abad yang lalu. Bagaimanapun pemikiran Schopenhauer mengenai kehendak tak sadar adalah suatu kalau dalam ilmu pengetahuan ya, posisinya tidak lebih dari sekedar hipotesis. Ya, belum ada pembuktiannya secara langsung. Nah, disinilah selang waktu yang cukup panjang, tentu saja, ide Schopenhauer mulai memperoleh perhatian di dalam kedokteran ya, ketika Ambroise Auguste Liebel mengembangkan teknik sugesti pasca hipnosis. Liebel ini, teman-teman, adalah seorang dokter dan juga profesor di Fakultas Kedokteran di Universitas Nancy di Prancis ya. Dan tahun-tahun itu mempraktikkan hipnosis sebagai seorang dokter adalah suatu bid'ah. Ya, ketika teman-teman seorang dokter padahal ya mempraktikkan hipnosis itu dianggap sebagai aib. Ya, dianggap mungkin bahasanya sekarang itu dianggap dungu gitu ya, dianggap tidak kompeten dan lain sebagainya. Karena ada kesan saat itu bahwa hipnosis itu trik gitu ya, hipnosis itu trik, hipnosis itu tipuan, tidak layak digunakan dalam pengobatan. Sehingga saat itu kalau kita baca sejarah hipnosis itu ya, karena saya juga menulis bidang itu ya, kita akan menemukan bahwa sejarah hipnosis itu dipenuhi dengan sejarah kemalangan gitu ya, mulai dari John Elliotson misalnya ya, dia berusaha semaksimal mungkin sampai mendirikan badan jurnal The Zois untuk menginformasikan temuan-temuannya gitu ya. Tapi apa yang terjadi hingga dia meninggal dunia, dia hidup dalam pengasingan ya, pengasingan intelektual. Dia tidak pernah memperoleh kehormatan yang layak. Hanya sangat kecil ya dokter-dokter yang dia mempraktikkan hipnosis tapi tetap dihormati. Dan itu pun dia tetap dihormati karena kejeniusannya di bidang yang lain. Misalnya James Braid ya, dia memang seorang ilmuwan terkemuka. Ada Jan Martin Charcot, penemu dari 30 lebih diagnosis saraf gitu ya. Sehingga dia dihormati di bidang yang lain sekalipun karyanya dalam bidang hipnosis mungkin tidak mendapatkan perhatian yang layak. Nah, Liebel ini mengembangkan teknik sugesti pasca hipnosis. Ya, itu untuk teman-teman mungkin ada praktisi hipnosis di Indonesia ya yang mempelajari hal ini, sugesti pasca hipnosis atau post hypnotic suggestion. Liebel ini yang mengembangkan. Nah, sugesti pasca hipnosis ini adalah sugesti yang dia baru dijalankan ketika subjek ini membuka mata ya, atau dibangunkan dari kondisi hipnosis. Tapi sebenarnya juga tidak terbatas pada itu, teman-teman ya. Tapi juga kenapa ketika seseorang terbangun dari hipnosis, dia seringkali lupa dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Misalnya nih, waktu di hipnosis, dia disugestikan untuk ketika kamu lihat sepatu temanmu, entah kenapa kamu melihat sepatu itu seperti HP-mu. Ya. Ketika kamu melihat sepatu temanmu, kamu seperti melihat HP-mu. Dan kamu mendengar bahwa ada kekasihmu yang menelepon, ya, sehingga kamu akan langsung berlari mengambilnya, ya, untuk menjawab telepon dari pasanganmu, karena kamu takut pasanganmu akan marah dan lain sebagainya. Nah, dia betul-betul melakukan hal itu dalam kondisi hipnosis, ya. Ketika dia dibuka mata, dia melakukan hal itu. Kemudian ketika dia dihipnosis kembali, ya. Ketika Anda membuka mata nanti Anda akan melupakan semuanya, bla 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 gitu ya. Kemudian pada hitungan ketiga buka mata. Nah, dia ketika ditanya ini sepatu atau HP, dia mengatakan sepatu. Oh, bukan HP. Pacarmu tadi nggak nelpon lewat sini. Dia
tampak seperti orang bingung gitu ya, dan mengatakan enggak, dia mungkin mengernyitkan dahi dan lain sebagainya. Nah, pengalaman yang demikian, teman-teman, menurut Lipol menginformasikan bahwa ada suatu operasi ya, atau suatu kerja di dalam diri kita yang berusaha untuk membuat kita tetap lupa. Ya, membuat kita untuk tetap tidak mengingat sesuatu yang mungkin tampak bagi kita itu tidak ideal atau tampak memalukan. Ya, jadi mengapa seseorang bisa tidak mengingat ketika dia dibangunkan dari kondisi hipnosis? Nah, itu operasi yang menurut Lippold itu terjadi. Ada upaya melupakan dari diri orang tersebut.